Maka di dalam bab fikih ini merupakan bab yang sangat penting yang perlu kita perhatikan sesama, agar ketika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari ibadah tersebut, bukan yang kita inginkan. Agama punya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita ucapkan, kita basahi lisan kita, tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah kalimat yang Allah ridhai, yang mana dengan kalimat tersebut sempurnanya amalan-amalan saleh, di mana jamaah sekalian, datangnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan kita. Oleh karenanya jangan sampai kita lupa senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, yang mana hidayah ini tidak diberikan kepada seluruh umat manusia, hanya sebagian sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah rasa syukur ini hanya sedikit manusia yang mau mengucapkannya. Maka di pagi yang mulia ini hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita, dan terus ketika umur kita bertambah pula keberkahan kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang istiqomah menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW kepada kita semua hingga kematian menjemput kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kami diamanahkan oleh pengurus untuk membahas suatu kitab yang memang kitab ini panjang pembahasannya, masalah fikih. Karena memang fikih ini terdapat banyak bab. Ada fikih ibadah, ada fikih usrah, keluarga, ada fikih mawaris, tentang warisan, dan fikih-fikih yang lainnya. Jadi
banyak pembahasan tentang fikih. Tapi kita di sini kita akan mulai dari fikih ibadah, yang mana seorang hamba harus paham betul tentang ibadah yang dia lakukan. Karena pada hakikatnya ibadah tersebut ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Karena tolak ukur ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan ganjaran balasan selain balasan Allah. Yang kedua adalah ittiba', mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, wa inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana falam tuqbal salatu. Ada seseorang yang dia salat selama 60 tahun. Umur kita sudah berapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang udah 60 tahun? Belum, Masya Allah. Masih muda. 38. Bayangkan, salat selama 60 tahun, satu salat pun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi SAW, yang mana perkataannya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah kabarkan kenapa orang tersebut tidak diterima salatnya. Kata Nabi SAW, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Dia sempurnakan rukuknya, tapi sujudnya dia tidak sempurnakan. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Sujudnya dia sempurnakan, tapi rukuknya dia tidak sempurnakan. Dia tidak perhatikan betul kewajiban salat. Mana rukun salat, mana sunnah salat. Asal salat sudah selesai. Yang penting dia sudah laksanakan salat. Tapi dia tidak perhatikan tata cara salat yang benar, yang telah Nabi SAW contohkan kepada dia. Maka di dalam bab fikih ini merupakan bab yang sangat penting yang perlu kita perhatikan sesama, agar ketika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari ibadah tersebut, bukan yang kita inginkan. Agama punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Salat subuh 2 rakaat, karena dia merasa hebat, terlalu sedikit ini subuh. Akhirnya dia tambah 4 rakaat, dan terus menurut dia baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya
Hadirin dan hadirat sekalian, insyaallah kita akan bahas tentang kitab fikih yang insyaallah kita bahas Sahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuh karangan Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama mu'asirah, masih tahun-tahun belakangan, dan beliau telah mentaklik kitabnya ini dari Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Utsaimin, dan Syekh bin Baz rahimahumullah ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas kitab ini. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita memasuki kitab fikih ini, ada pengantar-pengantar dari penulis yang perlu kita perhatikan betul di dalam mempelajari ilmu fikih. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja yang perlu diperhatikan ketika seseorang sudah mendalami dirinya ke dalam ilmu fikih. Karena tadi sudah dijelaskan terkait banyaknya perbedaan di antara para ulama, terutama imam yang empat, karena mereka memiliki pandangan dalil yang berbeda. Oleh karenanya sejatinya kita yang mengikuti jejak mereka, maka kita ambil apa yang telah mereka lakukan. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikatu ilmu fiqh, hakikat pengertian ilmu fikih. Karena sebelum kita mendalami ilmu, maka hendaknya kita faham apa pengertian ilmu tersebut. Contohnya kita mempelajari hadis. Apa itu hadis? Jangan sampai kita tidak tahu hadis itu apa. Atau kita mempelajari ilmu yang umum, ternyata kita tidak tahu hakikat ilmu tersebut. Maka poin yang pertama yang harus diperhatikan seseorang ketika mempelajari suatu ilmu, hendaknya dia mengetahui hakikat ilmu tersebut. Apa yang dimaksud dengan ilmu fiqh? Ada yang tahu jemaah? Agar bangun, tidak ada sendiri yang bangun. Ada yang tahu? Nah, ini ada hadiahnya enggak? Apa yang dimaksud dengan fiqh? Masya Allah, ini tawadhu semua, rendah hati semua. Saya enggak mau sombong, Ustaz. Tapi ilmu fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan amal zahirah, amal-amal yang nampak, yang terlihat, dengan dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini paham? Ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat
yang berkaitan dengan amal ibadah seseorang yang nampak. Nanti kita akan jelaskan dengan dalil-dalil yang terperinci. Jamaah sekalian, al-ahkam syar'iyyah, hukum syariat ini terbagi menjadi dua. Hukum taklif dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklif? Yaitu suatu hukum yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang terbebani. Dan nanti kita akan jelaskan siapa sajakah orang-orang yang terbebani. Jadi hukum yang Allah bebani ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua mandub atau sunnah. Yang ketiga mubah, boleh. Yang keempat makruh, yang dibenci. Yang kelima haram. Jadi ketika seseorang bertanya tentang hukum, maka jawab dengan 5 hukum ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tidak terlepas dari 5 hukum ini. Kalau tidak wajib ya haram. Kalau tidak sunnah makruh. Kalau tidak semuanya maka mubah. Adapun hukum wad'i ini berkaitan tentang alaqah, keterkaitan dari hukum tersebut, yaitu sebab terjadinya hukum wajib atau sunnah atau 5 hukum yang lainnya. Terjadi karena apa? Sebabnya. Kemudian syarat kenapa ibadah tersebut menjadi wajib atau hukum yang lainnya. Nah ini kalau hukum wad'i, bedanya di situ. Jadi hukum syariat terbagi menjadi 2, taklif dan wad'i. Kemudian al-amaliyah, amal yang zahir. Karena amal terbagi menjadi 2, zahir dan batin. Yang nampak dan tidak nampak. Yang tidak nampak contohnya ikhlas. Selain ikhlas, cinta. Dan kata para ulama, amal yang paling tinggi adalah amalan-amalan batin. Kalau amalan batinnya rusak, maka amalan zahirnya pun akan ikut rusak. Kalau akidahnya rusak, amalannya pun akan rusak. Maka mudah-mudahan di sini sudah mengkaji kitab tauhid, akidah.
ya, karena memang itu sangat penting bagi hati kita. Bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Jemaah sekalian, dalil itu banyak. Dalil itu banyak, namun bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Adapun yang lainnya mengikuti Al-Quran dan hadis, ijma', qiyas, qaul sahabi, istishab, istihsan, dan banyak lagi dalil yang lainnya. Jadi dalil yang akan kita gunakan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang adanya dalil yang lain selain Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang nanti akan menjadi hujjah untuk kita. Ini poin yang pertama terkait hakikat ilmu fikih. Bisa difahami mudah-mudahan? InsyaAllah mudah ya. Karena harus paham dulu terkait pengertian ilmu fikih. Intinya ilmu fikih ini berkaitan dengan hukum-hukum syariat terkait amal ibadah yang zahir, yang mana harus seseorang mengambil amalannya tersebut dengan dalil, wajib dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tinggalkan. Karena hukum asal ibadah halal atau haram, wajib atau haram. Hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah haram sampai datang dalil mewajibkan ibadah tersebut, menjadikan sunnah ibadah tersebut, membolehkan amalan tersebut. Jadi hukum asal ibadah haram sampai datang dalil. Oleh karenanya kalau tidak tahu dalilnya, tinggalkan. Dalam artian tinggalkan bukan meninggalkan seluruhnya, tapi dia tinggalkan sambil dia berusaha mendalami apa yang dia yakinkan nantinya ketika sudah mendapatkan dalil. Kalau tidak bisa membaca kitab, sekarang mudah bertanya kepada ahlinya. Tapi poin yang kedua, jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwasannya para a'imah, imam yang empat, mereka menyeru untuk kita semuanya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak bertaklid buta kepada mereka ketika ada penyelisihan mereka kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting jemaah. Ketika kita menemukan pendapat mereka yang menyelisihi Al-Quran dan hadis,
maka hendaknya kita mengikuti Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti mereka. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Di dalam perkataannya beliau berkata, "Idza sahha al-hadits fahuwa madhhabi." Dan ini pun yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apabila datang hadis yang sahih tentang kebenaran suatu hal, masalah, maka itulah mazhabku. Apabila datang hadis kepada kalian, hadis yang sahih, ambil. Itulah mazhabku, kata Imam Abu Hanifah. Dan beliau juga berkata, "La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawli ma lam ya'lam min aina akhadnah." Tidak halal, berarti haram hukumnya seseorang. Mereka mengambil perkataanku, mengambil perkataan Al-Imam Abu Hanifah untuk dijadikan suatu dalil, padahal dia tidak tahu dari mana kami mengambil perkataan tersebut. Haram hukumnya seseorang mengambil perkataan Al-Imam Abu Hanifah ketika mereka tidak tahu dari mana kita mengambil perkataan tersebut. Tidak tahu dari Al-Quran, tidak tahu dari hadis, haram. Maka ketika kita ingin mengambil perkataan mereka, kita harus tahu dari mana perkataan tersebut keluar. Karena tidaklah mereka mengeluarkan perkataan kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak jelas, tinggalkan. Haram. Beliau mengharamkan, jangan ambil. Kemudian beliau juga berkata, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatrukhu qawli." Apabila aku berkata dengan suatu perkataan, kemudian perkataanku menyelisihi Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataanku. Jangan bertaklid buta kepadaku. Ini seruan dari Al-Imam Abu Hanifah. Maka seseorang yang mendengar perkataan Al-Imam Abu Hanifah, mereka faham betul bahwasanya Al-Imam mengajak kepada dalil Al-Quran dan Sunnah tanpa bertaklid buta kepada mereka ketika terdapat perselisihan antara Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan atau pendapat para imam. Kemudian yang kedua, Al-Imam Malik, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik berkata, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib." Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, yang mana aku terkadang benar dan terkadang salah. Fanzuru ila ra'yi, kullama wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuhu wa ma khalafahu fatruku. Maka lihatlah pendapatku. Jikalau pendapatku itu sama dengan Al-Quran dan Sunnah,
maka ambillah. Tapi kalau ternyata menyelisihi Alkitab dan Sunnah, tinggalkan pendapat. Kemudian Al-Imam Malik juga berkata, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadh min qawlihi aw yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataan mereka itu boleh diambil atau ditinggalkan. Kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang meninggalkan perkataan beliau. Tapi kalau orang lain boleh ditinggalkan atau diambil. Ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil, jangan kalian tinggalkan. Ini perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang sangat kita cintai, yang kita junjung tinggi, yang mayoritas kita ini mengatakan mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Beliau berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u kitabi. Subhanallah. Jikalau kalian mendapatkan di dalam kitab menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan kitabku tersebut dan ambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kalian. Kemudian beliau juga berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Jikalau kalian melihat, mendapatkan perkataan dari perkataanku dan ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyelisihi pendapatku tersebut, maka ketahuilah bahwasannya akalku sudah pergi. Kata Imam Syafi'i, aku telah gila. Ketahuilah aku gila. Kata Imam Syafi'i. Ketawaduan Al-Imam Syafi'i terhadap ilmu, terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita para pengikutnya mengambil apa yang telah Al-Imam Syafi'i sampaikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wasy-Syafi'i wal-Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadh. Subhanallah. Jangan kalian mengikutiku, kata Imam. Jangan kalian mengikuti Imam Syafi'i. Jangan kalian ikuti Al-Imam Auza'i. Jangan kalian mengikuti Al-Imam Al-Thawri dan imam-imam yang lainnya. Tapi ikuti sumber dari yang mereka ambil, Al-Quran dan Sunnah. Ikuti.
kita bertaklid buta. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, "Man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halak." Barang siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia berada di dalam kebodohan dan kehancuran. Kalau dia lebih memilih perkataan para ulama yang mereka berpegang teguh dengannya tanpa mengambil dalil hadis Al-Quran, maka sungguh berada di dalam kebodohan dan kehancuran. Inilah perkataan para imam yang menunjukkan, yang menyeru kepada kita agar kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis tanpa bertaklid buta kepada mereka. Jamaah sekalian, ada poin penting yang perlu kita perhatikan. Ketika seseorang menyelisihi pendapat para imam, ketika sudah belajar ilmu fikih, sudah tahu dalilnya, pasti ada sesuatu yang mereka selisihi dari pendapat para imam, maka tetap wajib bagi kita untuk menghormati pendapat mereka. Kesalahan seseorang tidak membuat kita menjadi orang yang membangkang sombong, menyalahkan mereka. Apalagi para imam. Tidak boleh kita menjelekkan mereka, memvonis mereka sesat dan yang lainnya. Kita harus tetap menghormati mereka, walaupun ada hal-hal yang kita selisihi dari pendapat-pendapat mereka. Karena kenapa kita harus menghormati mereka, jamaah? Yang pertama, lahum darajat. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Al-Quran belum hatam. Maksudnya di dalam hafalan, mungkin kalau baca sudah berulang kali. Al-Quran belum kita fahami dengan baik. Hadis hanya beberapa yang kita hafalkan. Walladzina utul ilma darajat. Allah memberikan tingkatan kepada orang-orang yang berilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, annahum atqan nas fina. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara kita. Dan mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada mujtahid fa asaba falahu ajran." Kalau seorang mujtahid
mereka berijtihad dan kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala kebenarannya. Wa in akhtaha falahu ajrun wahid. Kalau salah ijtihadnya masih mendapatkan 1 pahala. Ini tandanya Allah sangat cinta kepada mereka. Karena kesalahan mereka yang mereka perbuat tidak mungkin karena kesengajaan mereka menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketakwaan mereka, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan mereka menentang Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka salah, mereka tergelincir bukan karena kesengajaan mereka. Turun sendiri. Kesenggol itu. Ada. Pencatan itu. Ada kayak lidah kaki. Terlalu berat. Bukan. Ini kalau kesentuh. Sampai capek di kursinya juga capek. Biar gak kantuk. Iya. Amalnya banyak bu. Ya ini kehormatan kita harus tetap berada ketika kita menyelisih pendapat mereka. Dan kesalahan mereka itu sedikit jemaah dibandingkan dengan kebenaran yang mereka hasilkan dari ijtihad mereka, dari pendapat mereka. Sungguh banyak kebenaran yang mereka keluarkan dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Berbeda dengan kita, nyalahin orang paling banyak salahnya. Aneh kita ini, senangnya nyalahin orang, padahal diri sendiri paling banyak kesalahannya. Ya ini manusia sulit. Oleh karenanya terus tingkatkan ilmu sehingga kita senantiasa tawadhu. Semakin banyak ilmu, semakin kita takut. Jangan makin berani. Dan mudah-mudahan ini poin yang ketiga bisa difahami dengan baik. Karena takutnya nanti ketika sudah belajar ilmu fikih, nah tadi semakin berani. Tahu dalilnya. Ya, semakin tahu dalilnya, semakin menyalah-nyalahkan orang. Nah, ini tidak baik. Nah, poin yang keempat dari pengantar ilmu fikih ini, jamaah sekalian, Ustaz Long nggak masuk ini ke babnya. Sabar. Nanti kalau udah masuk juga, aduh banyak banget. Lama banget ya. Kita juga nggak tahu ya, apakah kita bisa menyelesaikan kitab itu. Dan kita masih diberikan kesempatan seperti ini, atau di antara kita sudah ada waktunya. Tapi yang penting umur yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan manfaat. Ketika ditanya, untuk apa umurmu? Fima afna, dihabiskan. Kita bisa menjawab untuk menuntut ilmu. Subhanallah.
semakin kita takut. Kemudian yang keempat, jamaah kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bermadhab itu wajib ataukah tidak? Nah, ini. Apakah bermadhab itu wajib ataukah tidak? Khilaf. Terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak wajib. Tapi yang paling benar adalah tidak wajib. Dalilnya apa? Yang pertama, ada dalil. Tidak ada dalil. Kita diwajibkan untuk bermadzhab. Bahkan para imam yang 4 itu yang harus diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan mazhab mereka, bukan mazhab mereka. Dan mereka melarang untuk bertaklid buta kepada mereka. Yang kedua, mazhab ini datangnya kapan jemaah? Al-Imam yang 4 ini kapan datangnya? Di zaman tabi'ut tabi'in. Datangnya belakangan. Ada 2 generasi, yaitu tabi'in dan zamannya sahabat. Maka ketika kita berkata atau berpendapat bahwasannya bermadhab itu wajib, maka berarti orang-orang sebelum mereka bukan bermadhab, tidak melakukan kewajiban di dalam syariat. Berarti para tabi'in berdosa, para sahabat berdosa, karena ada suatu syariat yang mereka tidak lakukan, yaitu bermadhab. Maka ini jauh dari kebenaran. Kalau kita katakan bermadhab itu wajib, maka ini jauh dari kata kebenaran. Berarti ada syariat yang tidak lengkap setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman sahabat dan tabi'in. Ini 2 dalil yang menunjukkan bahwasannya bermadhab ini tidak wajib. Tapi apakah setiap yang bermadhab itu salah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mengkaji dalil-dalil. Yang lain? Awam. Yang mengikuti masih awam. Yang mengikuti masih awam. Kemudian karena bermadhab ini bertingkat-tingkat jemaah. Bermadhab memiliki tingkatan. Ketika seseorang bermadhab dan dia menutup diri dengan madhab tersebut, inilah yang tercela. Tadi taklid buta. Contohnya ketika seseorang bermadhab Hanafi dan dia mendapatkan ada suatu perselisihan
Dan ternyata dalil yang tidak diambil oleh Al-Imam Abi Hanifah ini lebih kuat dibandingkan dalilnya. Dia tetap mengambil dalil yang lemah dari mazhab Al-Imam Abi Hanifah. Ini namanya taklid buta. Tapi jikalau seseorang bertaklid atau bermadhab dengan suatu madhab dan dia tidak bertaklid buta, tidak menutupi madhab yang lain, ketika ada dalil yang kuat mereka tetap mengambil dalil yang kuat, maka ini diperbolehkan sebagaimana para imam terdahulu. Al-Imam Al-Muzani mazhab Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Mukhtasar, silahkan dibaca. Banyak pendapat yang menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i, karena beliau melihat pendapat atau dalil yang lainnya lebih kuat dibandingkan dengan dalil mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Mawardi, silahkan dilihat kitab mereka, banyak menyelisihi mazhab mereka. Artinya para imam mereka bermadhab, tapi mereka tidak bertaklid buta kepada madhabnya tersebut. Dan ini diperbolehkan kita untuk menentukan suatu mazhab di dalam berdalil. Tapi banyak pertanyaan, Ustaz, mendingan mazhab mana? Mas, ya, tidak bisa kita menjawab antum mazhab ini, ente ini. Ibu-ibu mazhab itu aja, Bu. Tidak bisa. Harus didalami dengan ilmu. Saat gimana? Kalau belajarnya sebulan sekali, itu juga kalau ingat. Kalau udah ke rumah ya udah hilang lagi. Ya, intinya tadi apa yang dikatakan para imam, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Inilah perintah mereka. Perintah mereka. Ketika seseorang menginginkan, saya mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu Masya Allah pintar, sekali melihat langsung hafal. Tapi ketika melihat maksiat juga hilang. Ini Imam Syafi'i, beliau berkata seperti itu. Ketika di jalan melihat betis seorang wanita, hilang semua hafalannya. Masya Allah. Kalau kita, Masya Allah, hafalannya susah, hilangnya cepat. Apa yang nempel di kita? Doa aja. Banyak istighfar, banyak doa kita nih. Susah ngafal, banyak hilang. Sulit. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mempelajari ilmu fikih. Dan pesan para ulama tetap kita ingat ketika kita sudah mendalami ilmu fikih. Ketika ada perbedaan pendapat di antara kita, hendaknya kita mengkaji kembali
mana pendapat dalil yang lebih kuat, sehingga kita tidak merasa pendapatnya paling benar, dan kita senantiasa saling membantu, tawasi bil haq. Kalau ada kesalahan dari saudara kita tabayyun, tanyakan apakah ini ada dalilnya. Kalau tidak, tinggalkan. Apakah ini hadisnya benar? Coba dikaji. Kalau memang benar, ambil. Tapi kalau dhaif, maka ini kata para ulama tidak menjadi hujjah. Tidak menjadi hujjah. Tapi semua mendapatkan peluang untuk memberikan pendapat pada dirinya sendiri, dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Apakah kita berpendapat sesuai keinginan kita atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit ini pengantar ilmu fikih yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi masyarakat yang senantiasa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, terutama di dalam kebaikan-kebaikan dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tidak ada di antara kita yang menginginkan masuk surga sendiri. Ada yang mau sendiri? Enggak ada teman. Ya tetap kita pengen kumpul seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sisanya ada pertanyaan yang mungkin kalau bisa kita jawab. Kalau tidak bisa, nanti kita akan rujuk ke yang lainnya. Dengan itu kita ini sebagai muslim tentu rata-rata dalam beribadah kebanyakan itu mengikuti orang tua ya, gitu lah. Karena orang tua kita Islam beribadah begini. Ada sebagian mungkin melalui suatu kajian-kajian gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, apakah Pak Ustaz, kalau saya misalnya melakukan suatu ibadah sesuai dengan Imam Syafi'i, terus saya melihat lagi ada hal yang mungkin cocok dengan Imam Maliki atau Muhammad, apakah saya campur aduk di dalam beribadah itu? Itu bisa tetap menjadi hal yang sah begitu Pak Ustaz itu. Itu pertama barangkali. Yang kedua berkaitan dengan mungkin keadaan sehari-hari kita ini, mungkin tidak terlalu berkaitan dengan ini, tapi biasanya salat Jumat ini Pak Ustaz. Pada saat Jumat, kadang tuh pencerahan tuh agak lama, ada yang menarik, ada yang tidak ya Pak. Ada begitu ya, ada yang begitu. Terus kadang kita juga di situasi yang kadang lelah atau apa. Pada saat itu kita konsentrasi, kadang juga ngantuk gitu Pak. Ngantuk, kadang tiba-tiba bangun lagi. Terus lupa lagi posisi Pak. Lupa lagi posisi. Aduh. Terus ngantuk gitu. Jadi perubahan posisi itu apakah itu nanti bisa membatalkan wudu kita pada saat itu sudah qamat langsung salat saja. Apakah kita perlu mengambil air wudu lagi baru melaksanakan salat? Terima kasih. Yang pertama, para imam itu datang memang di waktu yang berbeda. Tapi ada juga yang di waktu bersamaan seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini keduanya masih bertemu. Namun perbedaan mereka tidaklah jauh, masih di kurun yang sama, masih di kurun yang sama. Kecuali Imam Abu Hanifah, ini di kurun sebelum imam yang 3 lahirnya. Yang pertama ini Al-Imam Abu Hanifah, tapi meninggalnya pun masuk ke kurun mereka.
Nah, perbedaan pendapat yang mereka dapati di dalam mazhab-mazhab mereka ini terjadi bukan karena cara, bukan karena cara. Yang mereka perselisihkan itu bukan karena cara, tapi karena adanya dalil dari hadis yang mana ketika seorang imam itu mendapatkan hadis tersebut dan yang lainnya tidak mendapatkan hadis tersebut. Adapun tata cara salat mereka ini sama, kecuali firqah. Firqah ini berbeda dengan mazhab. Firqah ini kelompok. Kalau memang ada cara salat yang berbeda seperti tadi yang dikatakan di negara Irak, salatnya apa namanya? Ya, macam-macam itu. Ini bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang imam yang empat, ini mereka senantiasa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak ada perbedaan cara sholat mereka. Hanya saja sedikit yang memang diketahui dalilnya dan tidak diketahui oleh yang lainnya, seperti i'tidal. Ada yang mendekat ketika i'tidal, ada yang dibiarkan. Nah, maka lihat, jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa dalil tadi. Lihat, dikaji, atau bertanya, Ustaz, itu yang i'tidal seperti itu ada dalilnya enggak? Yang seperti ini ada dalilnya enggak? Ternyata dua-duanya ada dan dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun yang seperti ini tidak ada dalilnya. Silahkan dicari yang gimana ini? Seperti ini. Allah a'lam, ana tidak pernah mendapatkan dalil yang sahih terkait Nabi SAW menaruh di sebelah kirinya, menaruh tangannya di sebelah kiri. Tapi untuk yang masih melakukan, silahkan cari dulu dalilnya apakah ada ataukah tidak. Jikalau ada, apakah benar atau salah. Dalilnya katanya. Dalilnya katanya. Ini susah kalau katanya. Tadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, adapun cara salatnya dari takbiratul ihram sampai mereka salam, ini sama semuanya, tidak ada perbedaan. Hanya tadi sedikit yang berbeda. Kemudian turun dari i'tidal ke sujud. Apakah lutut dulu atau tangan dulu? Nah, yang tidak boleh seperti unta. Bagaimana? Ya, peraga dulu, ada peraga. Nah, yang seperti unta itu, nah seperti ini, ya. Jadi menjatuhkannya, nah seperti ini. Kalau rematik, Kalau itu uzur berarti. Adapun yang seperti ini benar, memakai lutut dulu boleh. Kemudian memakai tangan juga sama seperti ini. Nah, jangan seperti unta langsung. Itu yang salah.
Itu yang insyaallah nanti akan kita perinci ketika di bab salat. Nah, adapun yang tadi salat yang salah, yang asal-asalan, yang diperbuat sendiri oleh mereka, ini yang salah. Adapun imam yang 4, mereka sama semua salatnya seperti yang kita lakukan, hanya ada beberapa gerakan yang sedikit yang mereka perselisihkan, tapi semuanya terdapat dalil. Semuanya terdapat dalil. Adapun yang sekiranya aneh dari gerakan salat kita, maka hendaknya orang tersebut mencari dalil, apakah ada atau tidak, apakah benar atau salah, sehingga dia kembali kepada jalan yang benar. Wallahu ta'ala. Kemudian ketika sholat Jumat, di mana seseorang merasa lelah di siang hari sehingga khatibnya berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang datar, tidak ada intonasinya, maka sehingga orang yang mendengarkan itu terlelap. Apakah ini membatalkan wudunya ataukah tidak? Ini khilaf. Ya, kita belum masuk udah. Oh iya, maaf. Tidak ngapa. Namun pendapat yang paling kuat, ketika seseorang tertidur, ini yang membatalkan adalah tidurnya lelap yang dia tidak tahu kondisi dia, kemana tangannya, di mana dia udah lupa, bukan di masjid. Nah, ini yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Tapi ada juga yang berpendapat tidak batal wudunya. Ada yang berpendapat tidak batal wudunya, walaupun dia terlelap. Walaupun terlelap. Karena pada hakikatnya yang membatalkan wudu itu keluar adanya sentuhan-sentuhan kepada anggota badan yang tidak boleh disentuh, seperti kemaluan. Nah, ini kan kadang-kadang garuk kemana-mana tidurnya. Dan ini ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi yang paling kuat, ketika seseorang hilang akalnya, maka dia batal wudunya. Tapi kalau masih merem, masih kedengaran, alhamdulillah masih dia ya masih gini-gini pura-pura Masih gaduh. padahal untuk ya. Nah, ini masih belum batal wudunya. Selama masih kedengaran, masih tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau sudah hilang akalnya, seperti orang yang pingsan atau yang gila, maka ini sudah membatalkan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, cukup. Waktunya juga udah. Baik, alhamdulillah. Apa yang telah kita laksanakan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keluangan untuk kita mengkaji kitab ini di pertemuan selanjutnya, dan tetap semangat Bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun ya di subuh ini memang berat ya, waktunya tidur, waktunya berleha-leha,
tapi kita malah ngedengerin kajian. Tapi mudah-mudahan ini mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.